Ya, selamat berjumpa kembali sobat dan teman sharing nyaring. Hari ini kita spesial ya. Wah, spesial. Baru episode berapa ini? Ya, mudah-mudahan ya, Min. Kita kedatangan seorang tamu yang cukup menginspirasi buat kita. Mengingat ia masih kelas 1 SMU ya. Dia akan bercerita tentang kehidupan dan kesehariannya. Dan seperti yang telah dibahas sebelumnya, di video awal-awal ini kita akan belajar tentang soft skill. Oke, check it out. Terima kasih sudah mampir ya. Boleh aku perkenalan diri dulu ya buat teman-teman sharing nyaring se-Indonesia. Siapa? Ya, perkenalkan nama saya Zaka Fadal Al Faruk. Ya, sip. Alhamdulillah. Ya Kak, kegiatan apa hari ini? Hari ini alhamdulillah dari pagi itu saya sekolah. Sekolah. Setelah sekolah ya saya langsung mendatangi acara ini untuk bisa melaksanakan talk show atau forecast. Oh iya. Alhamdulillah. Ngobrol ya, kita ngobrol ya. Ya, alhamdulillah ya teman-teman sharing nyaring. Kita dengan Jaka kita akan ngobrol seputar tentang kehidupan dan keadilan. Pas banget sama negara. Pas banget sama negara. Iya. Nah, Jaka kelas berapa sekarang Jaka sekolah? Alhamdulillah saya sekarang duduk di bangku kelas 10. Kelas 1 10 ya. Pak. Berarti kelas 1 ya. Ya, kelas 10. Ya, alhamdulillah kelas 1 berarti mau menuju kelas 2 ya. Iya, betul. Terus kelas 3. Nah, gimana kesan-kesannya ya ketika masuk bangku SMA? Ketika masuk SMA kan Kan beda ya, ya, dari SMP mungkin. Terus pengalaman apa ya setelah masuk ke bangku SMA? banyak sih kan, banyak kesan-kesan yang belum saya rasakan, jadi seperti eksotis gitu. Oh iya. Jadi banyak cobaan-cobaan yang memang saya juga nggak tahu itu cobaan itu tuh berat apa tidak gitu. Tapi saya tetap menjalankannya, bahwa jelasnya kita akan menjalankan sebuah urusan yang emang kita gak mau menjalankannya tapi harus dijalankan. Oh gitu ya. Contohnya apa tuh? Contohnya seperti banyak pelajaran di SMA yang memang saya belum mengerti di saat SMP gitu. Jadi Iya. harus merintis lagi gitu. Merintis lagi. Seperti matematika kan. Oh Dan iya. banyak kan rumus-rumus yang memang harus dihafal dan dipahami gitu. Sampai-sampai ya saya meluangkan waktu malam tidur saya untuk belajar secara mendalam. Oh gitu. Iya. Yang tadinya mungkin ketika SMP hanya oh iya matematika gitu ya. Iya. Ternyata banyak rumus ya. Iya. Nah, oh, ini yang paling wah ya berarti. Wah, wah banget. Baru kelas 1 kan? Iya. Nanti belum, nanti matematika kelas 2, kelas 3. Betul kan. Kira-kira apa tuh kegiatan ketika setelah pulang sekolah? Boleh diceritakan sedikit? Ya, pada umumnya kan deduktifnya bahwa setiap orang gitu ya, anak-anak SMA atau ya masih sekolah pelajar gitu. Setelah pulang sekolah biasanya langsung main gitu kan. Main, ketemu teman-temannya gitu, ngobrol, nongkrong. Kalau saya nongkrong sih nongkrong kan. Cuman kita nongkrongnya membahas tentang apa yang telah dipelajari hari ini gitu. Jadi misalkan kayak hari ini belajar apa, nah, ada yang kurang paham, dipahami lagi, diperdalam lagi gitu. Jadi lebih ke kita tuh nongkrongnya lebih ke yang bermanfaat aja gitu kan. Oh gitu. Iya. Itu di luar sekolah ya? Di luar sekolah Sama teman-teman sekolah mungkin? sama teman sekolah ya, sama yang di dekat rumah ya. Oh gitu. Berarti ada kegiatan yang memang dilakukan setelah jam sekolah ya? Betul. Itu bermanfaat. Karena bukan kebanyakan ya, umumnya itu ketika pulang sekolah atau beres sekolah itu anak-anak muda ya, cenderung
nongkrong ya. Iya betul. Nongkrong, tapi walaupun jaga juga nongkrong, tapi nongkrong ya minimal lah ya bebenangan lah ya kata bahasa Iya. Sundanya. Ada hasil gitu. Ada hasil ya, ada hasil. Oke. Nah, terus di rumah Jaka tinggal sama orang tua? Alhamdulillah saya tinggal bersama orang tua. Sama orang tua. Ada adik, ada kakak, Ada adik. Saya anak pertama kan. Oh, anak pertama. Iya, Oh, anak masya pertama. Allah. Jadi saya tinggalnya bersama orang tua dan adik-adik gitu. Adik-adik ya. Oh, anak pertama berarti anak pertama. Anak sulung ya. Iya. Sulung berarti harus menjadi teladan. Iya Ke betul. depannya. Teladan. Nah, kalau di SMA saat ini sudah ada jurusan gitu sekelas 1 atau belum? Belum kan. Belum Nanti ya? paling kelas 2. Kelas 2 udah ada penjurusan ya? Iya. Nah, kira-kira yang mau diambil penjurusan apa nih? Nah kan di sekolah Jakarta tuh ada 2 jurusan kan. Jurusan IPA sama IPS. Iya. Rencana Jakarta tuh plan Jakarta tuh ingin mengambil jurusan IPS. 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 Bukan IPA. IPA kurang minat sih kan. Kurang minat. Kurang minat. Ya kan kurang pintar juga sih dalam numerasi gitu. Oh, gitu. Kan bisa belajar gitu. Iya bisa belajar sih. Tapi lebih minat ke IPS ya. Iya lebih senang. IPS. Jadi ilmu pengetahuan sosial ya. Berarti dari dulu sampai sekarang IPA IPS masih ada ya. Iya betul. Di zaman saya sekolah dulu IPA IPS masih ada teman-teman. Malah dulu mah sempat ada bahasa ya, jurusan itu. Jurusan bahasa IPA dan IPS. Sekarang mah hanya 2 saja ya. Iya. Jadi mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Kenapa ada keinginan untuk di jurusan IPS? Alasannya simpel sih Kang. Saya cuma pengen memperdalam ilmu ekonomi kan. Ya, karena kan ilmu ekonomi itu kayak membahas tentang bisnis gitu. Saya suka Ekonomi bukannya di IPA? ekonomi, tidak kan di IPS. Oh, IPS ya? IPS ya. Oh, IPS ya teman-teman. Oh, baru tahu saya. Itu kan saya suka berbisnis kan. Iya. Jadi saya lebih ke ingin tahu paham dalam mengatur atau manajemen keuangan gitu. Gitu sih. Itu doang sih. Oh, iya iya. Bagus lah. Oh, ternyata ilmu ekonomi itu di IPS ya teman-teman. Di teman-teman yang mau belajar ilmu ekonomi, yang ini jurusan kelas 2-nya ya, itu ngambil IPS. Benar ya? Valid itu informasinya begitu ya, bukan di IPA ya? Bukan. Kita boleh salah teman-teman. Jadi kalau salah tanya Jaka ya. Oke, IPS. Nah, berarti ada keinginan untuk berbisnis ya Jaka ya. Mungkin ada apa darah dari pebisnis orang tua atau gimana nih pengen bisnis? Dari orang tua sih ada juga sih, ada orang tua juga berbisnis juga. Cuman Jaka melihat pandangan bisnis tuh karena ya Jaka ingin belajar gitu. Iya. Belajar kan berbisnis itu bukan cuman kita doang yang berbisnis kan, berkaitan bersangkutan dengan masyarakat juga, sosialisasi gitu. Iya betul. Sosialisasi. Di situ Jaka juga pengen memperdalam ilmu berbisnis dan bersangkutan dengan masyarakat. Agar kita tuh lebih kenal masyarakat tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi butuhnya apa, ininya apa gitu. Bagus lah. Mudah-mudahan siapa tahu nanti bisa bikin startup ya. Iya. Ya. Nah, kira-kira mau bisnis apa nih Jaka ke depannya? Walaupun kita masih kelas 1 nih ya. Rencana bisnis apanya mah saya kurang tahu juga kan, karena saya bukan penerawang. Ada rencana, saya punya plan bersama teman-teman ingin berbisnis makanan juga kan. Jadi kuliner ya. Iya betul. Dan target kami adalah masyarakat sekitar gitu. Masyarakat sekitar di rumah gitu. Ya itu paling bisa. Baik sobat sharing nyaring, teman-teman dimanapun berada, sekilas ya pembicaraan
kami dengan tamu yang spesial ini. Nah, kira-kira gimana, sudah ada inspirasikah buat teman-teman semua? Oke, boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sedikit lagi videonya, kita lanjutkan saja ya. Ada pesan gak sih buat teman-teman seusia Jaka saat ini ketika terutama mengenai keinginannya untuk berusaha tapi masih sekolah gitu, atau misalnya pesan atau ya masukan ketika nanti mau berbisnis, itu berbisnis apa yang cocok buat kita? Ada nggak kira-kira dari Jaka pesan apa yang ingin disampaikan buat teman-teman sharing-sharing yang ada di seluruh Indonesia? Paling pesan dari Jaka mah, cobalah dulu kan. Cobalah apa yang emang kita tuh dilihat oleh kita tuh serasa sulit gitu. Jadi kita harus berani melangkah, berani mengambil resiko di saat kita tidak tahu apa-apa gitu. Misalkan kita tuh pengen apa gitu, pengen punya keinginan ingin membeli sesuatu, cuman kita tuh tidak punya usahanya, nggak punya usahanya. Otomatis kan apa yang kita inginkan itu tuh gak bakal langsung bisa ada gitu kan. Iya, Ya. betul. Nah, maka dari itu kita harus mencoba ya, mau itu dari kita berbisnis saat sekolah gitu kan. Jadi apa-apa yang kita inginkan tuh bisa terpenuhi gitu. Oh, gitu ya. Berarti tipsnya lah ya, pesan lah ya. Betul. Itu pesannya. Berarti gitu teman-teman deh. Wah, usia berapa berarti? 16 ya? Usia 12. 15. 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun sudah bicara jangan takut mengambil resiko. Oh. Tapi tentu saja dengan pertimbangan ya. Betul kan, Jaka pasti ya. ada pertimbangan analisis. Karena mungkin kalau bisa usaha dan jualan, kalau usia Jaka kan mungkin masih dibantu oleh orang tua ya. Betul kan. Gitu katanya teman-teman, pesannya ketika ingin melakukan sesuatu maka wujudkanlah, tapi dengan pertimbangan ya, dengan pengaturan strateginya seperti apa. Oke, terima kasih Jaka ya atas obrolannya, walaupun singkat, mudah-mudahan menginspirasi ya teman-teman, karena tagline kami di sharing nyaring itu ini Jaka, berbagi ilmu dan inspirasi. Mudah-mudahan ada ilmunya walaupun sedikit, ada inspirasinya walaupun setetes buat teman-teman. Kita bertemu lagi di video selanjutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Ciao.